Pemirsa, rekor surplus panjang selama 6 tahun beruntun akhirnya tamat. Badan Pusat Statistik melaporkan neraca perdagangan Indonesia mencatatkan defisit 1,61 miliar dolar Amerika Serikat pada Mei 2026. Kondisi ini memicu alarm kewaspadaan, terlebih rilis data ini dibayangi oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang nyaris kembali menyentuh level 18.000 dolar per Amerika Serikat. Rekor panjang yang bertahan selama 6 tahun beruntun akhirnya tamat. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan tren surplus neraca perdagangan Indonesia yang kokoh sejak Mei 2020 kini berbalik arah menjadi defisit sebesar 1,61 miliar dolar Amerika Serikat pada Mei 2026. Sinyal kejatuhan sebenarnya sudah membayangi sejak April 2026 ketika surplus perdagangan menyusut drastis ke angka 89,1 juta dolar Amerika Serikat. Menjadi titik terendah dalam 6 tahun terakhir. Secara kumulatif, posisi Januari hingga Mei 2026 memang masih mencatatkan surplus sebesar 4,03 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, angka ini merosot tajam jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mampu mencapai 15,38 miliar dolar Amerika Serikat. Pembalikan rapor hijau ini dipicu oleh dua hantaman utama, yakni melemahnya kinerja ekspor di tengah lonjakan impor yang agresif. Nilai ekspor Indonesia pada Mei 2026 merosot 5,73% secara tahunan menjadi 23,20 miliar dolar Amerika Serikat. Keterpurukan ini bersumber dari ekspor migas yang anjlok 31,76% ke angka 0,76 miliar dolar Amerika Serikat, serta ekspor non-migas yang turun 4,50% menjadi 22,45 miliar dolar Amerika Serikat. BPS mencatat sektor non-migas tertekan akibat jatuhnya pengiriman sejumlah komoditas unggulan, di antaranya komoditas logam mulia atau perhiasan yang anjlok 59,35%. Biji logam atau perak yang ambles hingga 99,25%, serta komoditas besi dan baja yang terkoreksi 14,68%. Di sisi lain, pintu impor justru terbuka lebar dengan total nilai mencapai 24,81 miliar dolar Amerika Serikat atau melesat 22,16% secara tahunan. Lonjakan terbesar datang dari impor migas yang meroket hingga 70,78% menjadi 4,51 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara impor non-migas naik 14,89% ke posisi 20,30 miliar dolar Amerika Serikat, memberikan andil terbesar pada total impor sebesar 12,95%. Secara sektoral, neraca komoditas migas menjadi lubang terdalam dengan defisit mencapai 7,63 miliar dolar Amerika Serikat yang disumbang oleh hasil minyak dan minyak mentah. Untungnya, komoditas non-migas masih mencatatkan surplus sebesar 2,15 miliar dolar Amerika Serikat, ditopang oleh bahan bakar mineral, lemak, dan minyak hewani nabati, serta besi dan baja. Neraca perdagangan barang mengalami defisit sebesar 1,61 miliar US dollar atau minus 1,61 miliar US dollar. Nah, defisit pada bulan Mei tahun 2026 disebabkan terutama defisit pada komoditas migas. Sebesar defisitnya minus 3,76 miliar US dollar dengan penyumbang defisit komoditas migas yaitu dari hasil minyak dan juga dari minyak mentah. Nah, pada saat yang sama, kondisi ini memicu alarm kewaspadaan. Terlebih, rilis data ini dibayangi oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang nyaris kembali menyentuh level 18.000 per dolar Amerika Serikat. Merespons situasi ini, pemerintah menekankan fondasi perdagangan luar negeri Indonesia sebenarnya masih berada dalam koridor yang kuat. Eskalasi konflik di Timur Tengah menjadi dalang utama yang melambungkan ketidakpastian harga energi dan biaya logistik global. Meski demikian, titik balik perbaikan diperkirakan segera terjadi. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan.